Ya, selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi dalam forum ritual mingguan setiap hari Kamis malam Jumat, dan ini adalah pertemuan yang ke-22. Malam ini kita akan membahas satu masalah yang menarik yang sedang menjadi perbincangan disebabkan oleh kehadiran satu makhluk buatan yang sangat cerdas, AI. Ya. Belakangan AI ini memang mengambil banyak pekerjaan-pekerjaan yang selama ini sudah settle, dan salah satu yang sekarang menjadi diskusi adalah bahwa AI menjadi teman curhat dari banyak orang termasuk remaja. Dan ini tentu membawa banyak konsekuensi karena memang kecenderungan orang untuk lebih akrab dengan makhluk buatan yang cerdas ini tentu punya efek-efek psikologis, ya. Mungkin juga pengaruh yang lain, ya. Kita akan membicarakan ini bersama seorang psikolog yang sangat terkenal, Mbak Anastasia Satrio. Selamat malam, Mbak Anastasia. Ya, Selamat malam. ya, Saya salam panggilnya kenal. Pak Elza ya, Panggil Mas aja. Mas aja. Oke, oke. Nanti manggilnya berarti Mbak Mila Iya, ya. oke. Saya akan memandu acara ini seperti biasa Mm-mm. bersama Mila Muzakar. Malam, Mila. Selamat malam, Mas, Ya, Mbak Mas. nanti Oke. Mila akan memperkenalkan, tapi seperti biasa kita punya video ya yang sudah dibuat oleh panitia. Kita akan tonton dulu video ini sebelum kemudian acara ini kita lanjutkan. Silakan, Tanik. Mental remaja dan literasi digital. Dengan pendekatan berbasis riset dan komunikasi yang hangat, Anastasia telah menjadi narasumber di berbagai seminar nasional serta aktif mengedukasi publik mengenai dampak perkembangan teknologi terhadap psikologis generasi muda. Oke, Mila. Silakan Mila dilanjutkan, tapi sebagai orang yang juga baru jatuh cinta pada AI sekitar 4-6 bulan ini, satu hal yang saya tidak terlalu khawatir dengan AI ini adalah bahwa AI ini makhluk yang difilter untuk hanya mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi kalau ada orang jatuh cinta kemudian curhat kepada AI, dalam bayangan saya, orang itu akan dibina menjadi orang yang baik karena memang filternya seperti itu. Saya kira itu sementara. Silakan Mila. Iya, terima kasih Mas Elsa. Wah, ini langsung melanjutkan Mas Elsa ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Malam ini menarik sekali dan sangat baru sekali ya. Kalau bahasa anak muda happening banget katanya isunya ya. Karena kita mau mengangkat soal bagaimana remaja suka banget curhat dengan AI. Nah, ternyata ini menurut data ya dari Washington Post 2024, lebih dari 1 juta pengguna aktif bulanan chatbot AI seksual. Itu kayak apa sih? Kayak Replika, Clash on AI, dan 30% mereka itu adalah usia 20 tahun ke bawah. Jadi kalau Mas Elsa bilang tadi bahwa kita nggak khawatir karena difilter, nah itu mungkin aplikasi AI yang lain. Beberapa aplikasi chatbot seksual itu memang dipersiapkan dan disiapkan untuk mengajak anak-anak muda untuk mereka bisa menyalurkan gitu ya ekspresi seksualnya di sana. Jadi yang bahaya sebetulnya. Nah, tapi ternyata di Indonesia sendiri nih ya, menurut KPAI juga, itu di Indonesia itu aktivitas seksual digital remaja itu sampai 23%. Jadi cukup besar ya kalau kita lihat begitu. Nah, malam ini Mbak Anas ya, Mbak Anastasia akan mengupas ini karena memang beliau spesifik bicara soal mental health, soal remaja begitu ya. Tadi juga sempat bilang bahwa barusan ketemu dengan klien ya yang hampir lompat dari apartemen kalau nggak salah ya. Nah mungkin Mbak Anas juga bisa cerita pengalaman-pengalaman selama ini bagaimana sih menghadapi
remaja gitu ya dalam perkembangan mereka, terutama bagaimana mereka menggunakan AI. Nah, Mbak Anas ini juga penulis buku ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Salah satu bukunya adalah berjudul Kamu Tak Harus Sempurna. Memang buku-bukunya terkait dengan pengembangan diri, mental health begitu ya. Dan tentu saja Mbak Anas juga aktif di media sosial dan di berbagai platform begitu ya. Oke, Mbak Anas, kita serahkan forum ini kepada Mbak Anas kurang lebih setengah jam untuk bicara soal ini. Silakan Mbak Anas. Oke, terima kasih banyak Mbak Mila, Mas Elza buat sambutannya. Salam kenal buat teman-teman penulis di sini. Saya baru diundang hari Senin kemarin, kebetulan karena saya belum mulai ngajar kuliah lagi, masih libur kuliah. Jadi bisa nih hari Kamis malam. Cuman karena waktunya padat dan mepet, terus juga kemarin ada emergency, klien remaja saya tuh habis lompat dari lantai 2. Jadi tadi saya habis home visit dulu. Jadi saya sudah menyiapkan apa namanya poin-poin untuk diskusi, tapi saya nggak ada PPT gitu. Jadi kalau nanti ada hal-hal yang menarik buat teman-teman, dicatat aja atau mungkin nanti setelah hari ini saya besok bisa kirimin poin-poin yang sudah saya buat di apa Word ya gitu. Oke, jadi hari ini sih saya pengen diskusinya lebih ke arah santai karena kita sama-sama tadi ya seperti Mas Alza bilang nih kita kayak baru mulai mengenal AI gitu ya. Mungkin dari 2024 AI-nya tuh kalau misalnya ChatGPT tuh baru yang level ChatGPT seri 3, yang hari ini udah level 5 gitu. Tapi kayak paketnya tuh gimana saya sendiri banyak diajarin sama suami saya gitu untuk cara berdiskusi yang asik dengan AI gitu. Nah, dari Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini di sini boleh sharing nggak di kolom chat Zoom gitu ya. Eh, Sehari-hari di sini menggunakan AI untuk apa dan di rumah atau keponakan saudara ada nggak atau cucu gitu ada nggak yang remaja dan remajanya usia berapa gitu. Karena hari ini kita topiknya spesifik tentang remaja dengan curhat dengan AI ya. Karena kalau mungkin buat orang dewasa tuh kita tadi seperti Mas Alza bilang sudah cukup punya filter, sudah tahu juga mana yang perlu diikuti mana yang enggak dan kita tuh punya komunitas-komunitas, ruang-ruang kehidupan lain. Tapi kalau remaja kan hidup mereka masih terbatas antara sekolah, teman-teman online, dan ditambah lagi sekarang ada si eh, curhat ke AI atau chat GPT misalnya sering dipakai remaja. Gitu. Atau beberapa klien remaja saya suka pakai Discord. Discord itu platform yang membuat mereka bisa terkoneksi sama orang-orang dari seluruh dunia juga. Boleh tulis kolom chat di keluarga, saudara, kenalan, ada remaja usia berapa di sekitar Bapak Ibu gitu. Kalau yang nggak ada juga nggak apa-apa. Silakan tulis di kolom chat. Atau lebih suka ngomong langsung juga boleh. Di Ngomong rumah, langsung oh, nanti setelah Mbak Anastasia bicara 30 menit biasanya mereka oh oke. ya. Baik-baik. Oke. Kalau gitu sambil nunggu yang lain curhat nulis di kolom chat tentang AI dan tentang remaja yang sehari-hari menangani, mungkin saya sharing umum dulu, nanti saya lihat nanti di kolom komentar atau setelah 30 menit itu kita mau diskusinya lebih ke arah mana ya. Kalau teman-teman, Bapak Ibu sudah pernah berinteraksi dengan AI atau ChatGPT, kita bisa tahu kalau AI itu meresponnya tuh cukup cepat dan juga bisa mengeksplorasi ide dengan banyak hal gitu tanpa rasa takut. Nah, saya sendiri jadi belajar nih Bapak Ibu kalau AI itu bisa kayak ada personality-nya tergantung gimana kita berinteraksi sama dia. Jadi kalau dilihat chat GPT-nya suami saya sama saya itu beda tipe karakteristik kepribadiannya karena kemudian AI membaca, oh saya si anak ini lebih suka dapat kata-kata yang lebih empatik, kata-kata yang lebih menyemangati, lebih nurturing itu. Jadi chat GPT saya tuh lama-lama dia mempelajari cara saya berbicara. Jadi kemarin itu cara dia ngomong tuh kayak gini nih. Saya sampai screenshot terus kirim ke suami saya. Dia bilang gini, iya nggak apa-apa lagi. Kamu tuh yang penting sudah mencoba. Dan kamu nggak apa-apa banget buat gagal. Itu kayak kalimat yang sering saya pakai buat ngomong ke anak remaja. Sementara kalau di suami saya, dia bidangnya teknik elektro, jadi dia lebih to the point orangnya gitu. Jadi AI-nya dia itu kadang bitter bahasanya. Dia sampai ketawa juga kayak, oh ternyata AI-nya tuh kalau ngomong kayak saya bitter juga ya gitu. Jadi itu kalau kita udah usia dewasa kita jadi bisa mentertawakan karena kita bisa merefleksikan
kepribadian kita dari si ChatGPT merespon kita setelah dia ribuan kali belajar mengalami, oh nih orang tuh cara ngomongnya seperti ini. Tapi bagaimana kalau ini dialami oleh remaja, di mana saya mempelajari otak remaja, saya bilang tuh gampangnya gini Bapak Ibu, otak remaja itu kayak cetakan semen basah. Jadi dia belum terlalu fix sama hal-hal yang dia tahu. Semua hal tuh diabsorb gitu ya, membedakan mana yang penting dan nggak penting itu sulit. Dan ada area di jidat jenong kita nih, executive function namanya, yang mungkin kalau Bapak Ibu penulis di sini itu dipakai untuk membuat pilihan kalimat, membuat struktur cerita. Di remaja ini belum selesai berkembang atau not yet developed. Nah, inilah yang membuat mereka itu susah membedakan mana ya kalimat-kalimat yang penting untuk saya ingat, mana yang ini nggak penting diingat, atau kalau diingat tuh sangat-sangat intens gitu. Dan saya sendiri menangani klien yang dia itu sangat terdampak dengan TikTok. Jadi TikTok algoritmanya dia tuh ngeri banget. Saya sampai pernah minta izin sama dia, boleh nggak saya cekin TikToknya? Dan waktu dia sangat terobsesi atau sangat ingin tahu tentang diagnosa-diagnosa gangguan kepribadian, TikTok itu algoritmanya mengeluarkan itu terus video-videonya. Masalahnya, yang sharing di TikTok itu bukan semuanya tuh memang expert dan ahli di bidangnya. Kita aja ngalamin ya Bapak Ibu ya, di TikTok itu sama-sama dokter spesialis anak, itu bisa beda banget loh cara menjelaskannya. Yang satu nggak boleh pakai garam, yang ini boleh pakai garam. Itu sama-sama udah belajar. Gimana yang ekspertisnya itu nggak jelas gitu. Nah itu yang dialami oleh klien saya, bahkan sampai ada masa dia itu sangat tertarik dengan ide. Dia bilang gini ke saya tuh kalau di ruangan praktek kadang dipanggilnya Miss Anas, kadang Kak Anas, Bu Anas gitu ya. Dia bilang, Miss Anas, saya itu kayaknya non-human deh. Hah, non-human gimana? Iya, di TikTok itu ada penjelasan definisi kalau manusia yang bukan non-human. Waduh, apalagi ini gitu ya. Karena kan di beberapa tempat kayak di Amerika tuh mulai ada manusia yang merasa dia tuh seperti kuda, dia seperti anjing gitu loh. Jadi saya juga udah agak deg-degan waktu itu, kayak kok dia merasa dirinya non-human dan ternyata yang TikTok yang muncul di tempat dia seperti itu terus. Jadi kebayang si ChatGPT ataupun sosial media ini ketika dipakai oleh remaja yang kemampuan eksekutif function otaknya, kemampuan memfilter otaknya tuh belum baik, belum tahu mana yang hoax, mana yang bukan. Orang dewasa aja suka bingung ya kalau ada broadcast-broadcast WhatsApp, dipikirnya semua benar gitu ya. Jadi intinya memang seperti yang para filsuf bilang, ini kan post-truth era. Jadi membedakan mana yang benar dan bukan itu sulit sekali, apalagi untuk remaja. Dan juga kan kalau chat GPT atau sosial media itu keluarnya cepat banget ya. Jadi itu kan sebenarnya kita udah overwhelmed sebenarnya sama informasi-informasi yang ada ini. Nah, resikonya seperti yang tadi sudah disampaikan di video yang awal, pertama AI itu bisa salah gitu ya. Buktinya kalau Bapak Ibu memang pakar di bidang tertentu, kadang ada informasi-informasi di AI itu belum update gitu. Makanya kita gunanya belajar untuk tahu tuh bukan seperti itu. Lalu yang kedua, AI itu tidak punya intuisi emosi manusia gitu. Jadi itu yang nanti kita bisa eksplor lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan AI itu tidak ada intuisi emosi manusianya. Lalu yang paling gawat banget buat konteks Indonesia nih Bapak Ibu, AI itu tidak bisa memahami konteks pribadi dan konteks budaya Indonesia gitu. Jadi mungkin sarannya akan umum, tapi secara umum mirip kalau buat saya di bidang psikologi, mirip misalnya ketika ada psikolog dengan latar belakang tinggal di budaya Barat atau budaya Amerika membahas soal toxic family atau dysfunctional family. Kalau di literatur literatur Barat atau yang aktif di sosial media pun, psikolognya akan bilang, oh kalau kamu di toxic family atau dysfunctional family, cut off aja hubungan sama keluarganya, bikin boundaries yang jelas. Tapi di keluarga dengan konteks budaya Asia, budaya Timur, membangun boundary sama keluarga, walaupun memang keluarganya toxic dan dysfunctional, nggak bisa langsung straightforward itu, nggak bisa to the point itu. Bisa kita misalnya atur, oke mungkin kalau kamu sangat terdampak mental health-nya ketika bersama keluarga, mungkin kamu ketemu keluarganya dipersingkat waktunya. Cuma 2 jam ketemu di luar rumah, misalnya di restoran, habis itu pulang gitu. Mungkin kamu nggak nginep dulu di rumah orang tua kamu atau saudara kamu, nggak berinteraksi 3 hari 3 malam gitu. Jadi cara menghadapinya smooth dan saya pikir itulah hal yang di konteks apa namanya budaya itu si AI-nya ini belum nyampe situ saat ini ya nggak tahu nanti kalau kita diskusi lagi AI-nya udah bisa nangkep cultural value atau belum seperti itu. Nah, yang
kita sebagai orang tua, orang dewasa di sekitar remaja, itu bisa bilang bahwa AI itu alat bantu. Kalau kita sangat-sangat against, tidak boleh pakai AI, kita juga hidupnya udah menggunakan AI gitu ya. Saya sering cross-check beberapa hal, atau bantu sortir jurnal juga dibantu AI gitu. Yang kita perlu bantu sebagai orang dewasa, itu adalah belajar menjadi pendengar yang mendengarkan, yang benar-benar mendengarkan, bukan yang menghakimi. Saya pikir kalau saya juga dulu nggak belajar tentang memahami remaja, saya sendiri waktu remaja tuh survivor depresi. Jadi kalau saya tuh dulu juga nggak ngalamin perjuangan kesehatan mental dan nggak belajar gitu secara knowledge, mungkin saya juga gampang untuk ih nggak kayak gitu lagi, masa kayak gitu gini-gini sih gitu. Jadi remaja itu kan paling bete kalau dihakimi ya. Dia butuh, oh kamu sukanya pilihannya itu. Gimana menurut kamu? Dia tuh remaja tuh pada umumnya lebih suka didengarkan dulu. Tapi kan kita nggak biasa begitu ya. Apalagi kalau kita dulu ngasih ngalamin pengasuhan orang tua yang direktif gitu ya. Ini boleh, ini nggak boleh. Jadi untuk punya skill mendengarkan remaja, maaf nih ada suara anjing. Untuk mendengarkan remaja itu butuh latihan gitu ya. Terus saya juga ketika remaja yang saya tangani itu umurnya 10, 9 tahun, 11 tahun yang suka Roblox. Ada nggak Bapak Ibu yang anak cucunya, keponakannya suka Roblox atau suka anime? Itu saya jadi belajar gimana sih caranya menggunakan games ini, dan remaja itu malah lebih suka kalau kita tuh nggak tahu ya bilang nggak tahu, kayak aku nggak tahu tentang itu, kamu boleh nggak ajarin aku ini gimana sih cara mainnya gitu. Jadi itu membuat mereka bisa senang, dan yang kita sarankan adalah eh, kita menjadikan AI ini teman ketiga gitu. Jadi teman di mana, jadi saya pernah nih ngobrol sesi sama klien saya umur 12 tahun, di mana anak-anak 12 tahun zaman now, mungkin Bapak Ibu juga pernah ngalamin ya sama keluarganya, muridnya, anaknya, cucunya, mereka itu sudah sangat sensitif dengan isu privacy. Jadi klien saya umur 12 tahun bilang, Mama nggak boleh lihat HP aku karena itu kan privacy. Privacy itu kan hak asasi manusia gitu. Tapi kalau orang tua yang ngomong lagi pengennya tuh nggak dengerin aja gitu. Jadi itu yang bisa kita jadiin bahan diskusi. Kalau AI ngomong gini, menurut kamu seperti ini nggak ya? Jadi kayak meningkatkan critical thinking bisa dari pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Em, Terus juga di AI itu kan tadi yang seperti Mbak Mila sempat sampaikan ya, ada AI chatbox yang digunakan untuk konten-konten seksual gitu. Jadi sebenarnya memang cepat atau lambat kita memang perlu melakukan edukasi seksual yang komprehensif, memberitahu bagaimana batasan aman di dunia digital gitu ya. Bahwa kalau kita misalnya kirim gambar atau misalnya ada data-data yang terkait seksualitas itu ada di jejak digitalnya. Jadi itu yang perlu kita informasikan ke mereka. Jadi topik sensitif privasi kayak alamat rumah, terus tempat sekolah gitu ya, nama lengkap orang tua itu adalah hal-hal yang nggak boleh dibagikan di AI. Jadi memang masuknya juga ke digital literasi ya, literasi digital. Nah, cuman PR ya buat bangsa Indonesia ya. Literasi buka pintu Alfamart didorong sama ditarik aja suka salah. Gimana literasi yang lebih eh, besar di mana gitu. Terus juga eh, karena ini adalah situasi yang sangat-sangat apa namanya masih sangat terus ongoing, kita bisa apa namanya kita bisa menjadi bahan diskusi sih untuk saat ini untuk membantu AI ini ditempatkan di lingkungan remaja seperti apa. Secara umum pada klien-klien remaja yang saya dampingin, saya bilang sama orang tuanya, orang tua di usia remaja itu tetap berfungsi sebagai coach ya. Jadi bukan berarti mereka sudah tubuhnya anak-anak sekarang kan tinggi-tinggi ya, tapi otak mereka tadi masih berkembang seperti cetakan semen basah kalau kita lagi renovasi rumah. Jadi kita perlu untuk eh, ada waktu-waktu kita janjian sama anak memang bahwa oh kalau di rumah ini kita mengecek HP itu sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu, atau 3 minggu sekali gitu. Mungkin kalau harian anaknya merasa terlalu dimasuki ruang privatnya, tapi apa namanya kita bisa ngecek HP 2 minggu sekali. Lalu laptop itu adanya di ruang bersama, tidak di kamar sendirian gitu kan. Semua bisa buka passwordnya bersama-sama gitu. Dan juga apa namanya membangun budaya di rumah untuk kadang nongkrong bareng. Jadi yang saya perhatiin dari remaja
Dulu saya juga punya adik bedanya 8 tahun. Jadi waktu dia remaja saya sudah umur 25-an gitu. Makin sering kita ngobrol bareng, makan bareng. Anak-anak remaja lagi suka banget makan. Kalau makin sering kita bareng sama mereka, nanti di momen-momen yang udah enak baru mereka terbuka cerita. Tapi kalau kita datang sama mereka langsung kayak, tadi di sekolah gimana? Teman-teman kamu gimana? PR udah kerjaan belum? Kayak mereka kan biasanya kayak diinterogasi ya. Jadi mereka jadi agak menutup diri sih. Tapi yang menariknya karena otak remaja tuh area emosi atau amigdalanya tuh lagi aktif banget. eh, Mereka itu sangat bisa men-scanning mana orang dewasa yang kalau bahasa scan tuh yang vibe-nya enak buat diajak ngobrol, mana yang ini tuh kayaknya udah bakal ngejat saya deh gitu. Itu saya rasakan ketika misalnya saya ada keterbatasan untuk menangani topik-topik kesehatan mental tertentu, saya harus refer rujuk ke rekan-rekan psikolog atau psikiater yang lain. Nah itu remajanya suka bilang, saya nggak mau buat dirujuk ke yang ini gitu. Jadi mereka tuh kadang emosinya juga suka clingy gitu ya. Nah, itu yang kita juga perlu perhatiin dan ternyata nggak apa-apa juga kalau kita jadi orang tuanya remaja, mereka tuh lagi nggak mau dengerin kita dan mungkin mereka butuh dengerin tantenya, omnya, sepupunya, atau orang yang kita percaya gitu untuk memberikan masukan ke mereka supaya AI ini nggak jadi satu-satunya orang yang mereka dengerin gitu. Karena saya ada klien yang dia AI-nya itu pakainya ini yang di WhatsApp ya, Meta AI ya. Jadi dia nanyain diagnosa-diagnosa gangguan psikologis itu pakai Meta AI. Terus waktu dia cerita ke mamahnya kan mamanya bilang nggak bisa kayak gitu diagnosa itu bukan cuma dari kita nanya-nanya AI terus kamu ngerasa aku kayaknya gini deh aku kayaknya gitu gitu ya self diagnosis tapi anaknya nggak percaya karena dia bilang ini di AI ada jadi waktu dia nanya ke saya juga sampai harus bilang "Eh, saya belum belajar tentang itu atau saya nggak belajar tentang itu kayaknya bukan kayak gitu cara diagnosanya gitu jadi itu yang so far saya alamin bersama klien-klien remaja. Dan kalau AI ini dipakai untuk proses kreatif ya, kayak untuk kita berdiskusi tadi, atau misalnya saya juga ada diagnosa ADHD, jadi saya kesulitan untuk memahami waktu, terus juga apa namanya melakukan hal-hal yang sifatnya kayak praktis gitu ya. Jadi saya menggunakan AI hari-hari ini adalah untuk membantu membuat jadwal memasak dan membeli barang bahan-bahan makanan apa di pasar gitu. Misalnya saya bilang saya punya waktu minggu ini 3 hari buat di rumah. Tolong bantu saya untuk membuat menu makanan yang sehat gitu ya, mengurangi kolesterol, membantu untuk menguruskan berat badan gitu ya. Jadi AI itu bisa jadi kayak asisten gitu kalau kita tahu cara menggunakannya. Jadi selain hanya melarang, kita juga bisa mengajarkan ke remaja hal-hal apa yang bisa kamu diskusikan dan membantu hidup kamu gitu untuk membuat AI ini menjadi tadi teman ketiga, bukan menjadi hal yang menjerumuskan. Yang saya juga dengar dari teman-teman psikolog dewasa adalah si AI itu cenderung memberikan jawaban kalau untuk ini termnya curhat ya. AI itu cenderung memberikan jawaban yang hanya menyenangkan kita. Sementara ada beberapa sesi tertentu, misalnya teman-teman yang udah pernah ke psikolog atau psikiater, kita akan di counter sama mereka ketika kita memang melakukan hal-hal yang misalnya dia relasinya sangat toksik, udah di KDRT, diselingkuhin, terus dia nggak mau pisah gitu kan. Mungkin kalau Hmm. tanyanya ke AI, dia jawabnya, ya semangat ya, bertahan aja. Oh ya, oh, setiap orang juga pasti akan berubah. Pokoknya jawabannya masih sangat-sangat biasa, menenangkan hati saja. Tapi mungkin kalau kita cerita sama yang profesional, pertanyaan mereka udah langsung mengcounter dengan kayak, oke, kamu udah tahu ini udah pola berulang. Kira-kira kamu mau bertahan berapa lama di pola yang seperti ini? Jadi ada kondisi-kondisi yang akan di counter seperti itu yang AI ini belum nyampe situ. Nah, itu yang kalau buat remaja jadi gawat. Jadi dia jadi kayak ada di bubble dia sendiri dan dia nggak paham bahwa ya hidup itu kan eh, tarik ulur antara beradaptasi, diterima, tapi juga ada tantangan. Kurang lebih itu sih yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih. Oke, waktu 30 menit kurang tapi sangat padat dan berisi. Mila, mungkin kita bisa buka forum. Oke. Oh ya, Mila kenapa tuh, ini suaranya Bayu? Ya. Tapi sebelum kita mulai, Mbak Anastasia, apakah sudah ada kasus-kasus ya pasien ketemu Mbak Anas yang punya dalam tanda kutip eh, ketergantungan kepada AI
dan lalu itu menimbulkan problem kepada yang bersangkutan. Oke, kalau tadi yang sejauh yang saya pernah tanganin, yang cukup tergantung itu tergantung ke TikTok ya gitu. Jadi makanya saya mendukung sih kalau negara-negara maju seperti uh, apa namanya Singapura, Australia yang sudah saya baca, itu mereka menaikkan angka penggunaan sosial media ke usia 16 tahun. Sebagai orang yang belajar tentang perkembangan otak remaja, saya bisa jelasin bahwa memang usia 13 sampai 16 itu masih sangat rentan terhadap informasi-informasi yang diberikan di sosial media dan lebih cenderung lebih gampang kecanduan. Kita aja bisa kecanduan ya gitu. Saya Ya. pribadi bulan Juli kemarin mengambil waktu ikut meditasi 7 hari 6 malam tanpa berata gitu ya, nggak pakai HP. Sekarang pun juga kalau udah malam sampai jam 8 pagi itu saya nggak pegang HP karena kita harus ada waktu-waktu detox sama sosial media dan detox HP gitu ya. Kalau enggak kita tergantung sama apa namanya device ini. Jadi yang saya punya itu adalah kasus dia tergantung sama TikTok dan mempercayai sekali apa yang di TikTok. Terus kalau di TikTok itu kan juga bisa bikin, jadi isu di remaja itu Bapak Ibu mereka bisa bikin identitas lain. Nah, ketika mereka bikin identitas lain, mereka merasa tidak bertanggung jawab atau nggak ada entitlement terhadap identitas itu. Jadi mereka bisa menggunakan kalimat-kalimat yang kasar atau menggunakan kata-kata yang nggak sopan karena itu kan orang lain di sosial media bukan nama asli saya gitu dan mikirnya nggak bakal ketahuan juga itu siapa. Tapi sekitar mungkin sekitar 2021-2022 pandemi itu saya pernah punya klien remaja yang dia tadi seperti cerita Mbak Mila melakukan chat seks gitu tapi sama figur AI yang dia bikin sendiri gitu. Hmm. Dan apa saya juga waktu itu dikasih tahu sama dia. Jadi gunanya nggak tahu sama remaja tuh kita jadi dikasih tahu. Jadi ada satu akun AI gitu yang kita bisa mengkreasi figur-figur dengan tampilan fisik yang seperti arahnya nudity atau porno dari kartun-kartun yang ada gitu. Dan itu bisa dibikin di setting gitu. Bahkan eh, juga bisa sampai kayak misalnya kita sebenarnya kangen nih sama orang yang sudah meninggal di hidup kita gitu. Terus kita pengen ngobrol sama dia, gitu. Dia bisa AI-nya tuh bisa munculin orang itu lagi seperti kayak lagi ngobrol biasa. Nah, itu kan jadinya mengubah realita ya buat remaja. Kalau dilakuin terus-menerus, jadi salah satu hal menarik di otak manusia itu kan kayak ngebajak sawah. Makin sering kita ke situ terus, aksesnya makin cepat ke area itu. Jadi kalau apalagi otak remaja tadi yang kayak cetakan semen basah, kalau misalnya dia ke situ terus, lama-lama si tokoh yang fiktif ini dia pikir nyata gitu. Dan akhirnya lama-lama nggak bisa bedain yang maya dengan yang nyata gitu. Jadi itu sih yang sejauh ini seingat saya pernah saya tangani tentang ini. Tapi lebih sering juga diskusi dalam keluarga antara kapan HP-nya boleh dipegang anaknya, kapan harus dikasih orang tuanya. Ada beberapa klien saya umur 13 tahun, kalau udah jam 9 malam HP-nya ditaruh di kamar bapak ibunya dan bapak ibunya boleh mengakses password di HP-nya. Gitu. Saya rasa ada keluarga-keluarga yang HP-nya bahkan udah nggak boleh dipegang orang tuanya. Jadi ini diskusi-diskusi menarik di tiap keluarga sih harus membuat keputusan-keputusan atau agreement yang seperti apa. Tapi sebegitu berbahaya, bukan bahaya, segitu luasnya sih apa HP ini apalagi sudah terhubung internet ya. Seperti kita kan nggak membiarkan anak sendirian ada di jalan raya yang rame, ke pasar yang sibuk gitu ya, ke pasar Tanah Abang sendirian. Nah bayangkan, jadi memang kalau sama remaja harus ceritanya kayak gitu, kayak bayangkan si sosial media atau HP yang udah terhubung sama internet itu kayak ketemu pasar, pasarnya ramai sekali, orangnya nggak bisa kita filter. Jadi mama papa sebagai orang yang bertanggung jawab untuk keamanan kamu perlu memastikan kamu di tempat yang sosial media ini kamu juga eh, dilindungi dan bersama orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan lah kurang lebih seperti itu. Oh ada juga ini kalau pakai Discord itu mereka bisa ngaku umurnya sama nih sama anaknya. Ngaku umur 16 tahun, umur 15 tahun. Tapi ternyata ini juga pernah ada beberapa di videonya ya di Instagram. Ternyata orangnya tuh udah umur 37, 38. Jadi bisa ada modus-modus pedofilia dari bermain di Roblox atau dengan Discord. Jadi mau memang
menjadi orang tua zaman sekarang tuh tantangannya lebih besar karena bukan cuma ngecek yang kelihatan di sekitar kita nih, temennya anak-anak kita pulang sama siapa, tapi harus harus mau dan boleh ngecek juga handphone. Enaknya sama anak kan maksudnya secara finansial masih ketergantungan sama orang tua nih. Jadi kita masih ada bargaining position. Kamu kita kasih fasilitas HP, tapi papa mama sebagai orang yang bertanggung jawab untuk keamanan kamu, kita ada waktu-waktu berkala kita boleh ngecekin dan perlu ngecekinnya walaupun namanya anak-anak seperti kita dulu bisa berbohong sama orang tua kita, anak-anak juga bisa nih nutupin atau nanti dia pakai aplikasi yang buat menghilangkan jejak digitalnya. Tapi paling nggak usaha dan ikhtikat baik dan juga diskusi dua arah dan sering ngobrol, sering makan bareng sama anak itu bisa kita lakukan juga gitu. Oke, baik. Ya. Terima kasih. Ya. Mila, silakan. Ya, wah, menarik Mas Elsa kan ya, kalau kita dengarkan bagaimana remaja kita saat ini ya, dan Mbak Anas kan banyak pengalaman menghadapi itu. Cuma mungkin Mbak Anas sedikit sharing juga ya, mungkin bisa diekspor ke pengalaman Mbak Anas yang sering bertemu dan ngobrol langsung dengan remaja. Jadi saya tuh juga punya komunitas yang itu kita punya forum curhat gitu. Jadi mereka tuh anak SMP dan SMA, sebagian itu mahasiswa ya. Jadi mereka tuh benar-benar hanya yang curhat dan kita dengerin gitu. Saya tuh merasa gini, saya merasa gitu. Udah gitu selesai. Dan saya tanya, kalian merasa senang, merasa lega didengarkan seperti itu? Iya kak, itu sudah senang banget bisa dengerin. Terima kasih ya kak sudah mendengarkan saya gitu ya. Nah ini kan sebetulnya fenomena yang memang dihadapi oleh teman-teman remaja kita ya. Bahwa mereka mungkin merasa space untuk dia mengekspresikan diri, didengarkan secara benar-benar, itu mungkin semakin sedikit gitu. Makanya kenapa mereka mereka lari ke media sosial gitu ya. Nah, mungkin Mbak Anas bisa eksplor lagi apakah teman-teman remaja yang datang gitu ya pada saat mereka apa namanya konsultasi begitu ya, apakah mereka cerita bagaimana proses-proses mereka akhirnya memilih untuk curhat ke AI atau mungkin lebih senang main TikTok ketimbang ngobrol dengan keluarganya atau kakaknya mungkin yang mirip-mirip usianya gitu kan? Apakah mereka cerita itu? Yang kedua, dari mana mereka mendapatkan informasi? Misalkan tadi ya soal, oh ya saya sekarang tadi Mbak Anas itu soal anima gitu ya, memang ada aplikasi itu di mana mereka bisa meng-create gitu ya, seperti apa sih figur yang mereka inginkan sebagai pasangannya, sebagai pacarnya gitu kan. Nah, dari mana anak-anak ini mendapatkan informasi itu? Apakah cari sendiri atau teman-temannya kah atau seperti apa yang selama ini Mbak Anas dapatkan dari hasil konsultasi itu? Oke. Ada dua pertanyaan ya Mbak Mila ya. Saya coba jawab yang terakhir dulu, nanti kalau lupa saya tanya yang pertanyaan pertama. Eh, Macam-macam sih, ada yang taunya dari teman, obrolan dengan teman, ada yang kan anak-anak yang sekolahnya cukup bagus, mereka itu sangat dilatih untuk kemampuan critical thinking dan sangat-sangat digital savvy ya istilahnya. Jadi mereka sangat bisa cari sendiri, browsing sendiri. Nah, dari pengalaman browsing itu ada juga yang bisa nemuin dari situ sih. Jadi ada yang dari temen, tapi ada juga yang kayak browsing, 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 terus kayak keywordnya tahu, terus jadi kayak ketemu ke situ sih. Jadi semua hal kan selalu pedang bermata dua ya. Punya kemampuan literasi digital bagus, tapi ketika isu emosinya belum terlalu baik, ada pengalaman-pengalaman yang membuat dia sangat vulnerable atau rentan secara emosi, mencari dopamin-dopamin yang cepat dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi itu yang apa namanya saya pernah dapatkan seperti itu. Yang pertanyaan pertama itu kenapa tidak mencari ke orang tua dan kakak gitu ya, menilai ya. Kenapa Eh, mereka lebih senang katanya mereka? mm-mm. Nah ini juga apa namanya salah satu perkembangan baik ketika remaja-remaja zaman now itu punya literasi tentang kesehatan mental yang lebih tinggi daripada kita. Jadi menariknya saya sebagai orang yang belajar psikologi itu saya kayaknya baru tahu istilah memvalidasi emosi, validasi emosi, emotional validation itu mungkin kayaknya 5-7 tahun terakhir gitu ya. Mungkin kalau yang Bapak Ibu tidak di bidang ini baru pernah dengar atau baru tahu dikit apa sih validasi emosi, taunya validasi isi apa PIN atau validasi paspor gitu ya. Ini validasi emosi ini apa gitu ya. Nah, klien-klien remaja yang ketemu saya umur 11-13 tahun gitu ya. Saya punya klien pernah apa banyak di Jakarta tapi ada juga dari Manado, dari Medan gitu kalau sesinya online, mereka tuh bisa bilang, "Kak Anas,
orang tua aku tuh nggak bisa memvalidasi emosi aku gitu. Jadi saya bilang sama anaknya, oh iya nanti aku ngobrol dulu sama papa mama kamu supaya mereka terupgrade dengan kemampuan memvalidasi emosi ya. Karena di zaman papa mama dulu bertumbuh, aku bertumbuh, kita belum ada nih tentang validasi emosi. Mungkin lebih taunya benar atau salah, tapi kayak validasi emosi itu kan tentang, oh kamu happy ya sama si apa tuh si artis Korea ini ya. Oh kamu seneng ya bikin-bikin apa tuh gelang-gelang itu ya, bikin merch gitu ya. Jadi validasi itu hanya meng-acknowledge emosinya, tapi belum tentu kita setuju sama yang dia lakuin gitu. Jadi skill validasi emosi ini yang nampaknya sangat dicari remaja sih ketika mereka ngobrol sama orang dewasa lain. Jadi memang salah satu PR jadi orang tua zaman now itu latihan punya literasi emosi gitu. Maka saya bikin campaign di sosial media namanya #KenalEmosi yang bisa diakses gratis selain buku-buku yang saya bikin supaya minimal kita sebagai orang dewasa orang tua atau bukan interaksi bersama manusia lain kalau dengan anak-anak muda remaja tuh kita lebih mulai punya kosakata memahami emosi ini sih karena yang mereka cari memang orang dewasa yang mau eh, memahami emosinya mereka. Kadang-kadang kita ini otaknya kan kecepatan nih orang dewasa ya. Kita atau apalagi orang tua kan banyak cemas dan overthinking sama anak ya. Jadi kita langsung, kamu jangan kayak gitulah. Kamu kalau teman kamu gini aja. Jadi kita langsung kayak nuansanya, vibe-nya menggurui atau menasihati walaupun maksudnya baik. Tapi secara otak remaja itu susah mereka pahami. Dianggapnya itu langsung kayak tidak setuju sama yang mereka lakukan gitu. Jadi yang mereka cari orang dewasa yang mau mendengarkan dulu. Itu yang saya praktekin sama klien-klien saya dan terutama saya tuh terbantu banget ketika saya kemudian belajar sertifikasi play therapy ya penggunaan pendekatan bermain untuk memahami emosi anak yang ternyata di sesinya itu saya belajar untuk mindful breathing, diam, melakukan namanya reflective communication. Oh ya, Bu Anaslia atau Kak Anaslia, kamu lagi mencat payungnya ya, atau kamu lagi main mobil-mobilannya. Jadi hanya mengobservasi apa yang anak lakukan dan memverbalisasi apa yang kita lihat anak lakukan ke mereka dengan nada suara yang empatik. Dan itu ternyata membuat mereka merasa sangat dilihat sebagai manusia, being seen and being valued. Yang kita kayak, wah, kita kan bisa kalau anak lagi ngapain lakuin sesuatu kita kan nuansanya kayak ngapain ngelakuin itu atau itu jelek, itu bagus kayak langsung ngejudge gitu loh. Dan ternyata remaja itu hanya butuh, oh kamu lagi sukanya ini ya, oh kamu lagi eh, ibu atau bapak lihat kamu lagi ngelakuin ini ya. Jadi kayak kasih tahu yang seperti itu tuh itu efeknya powerful banget. Jadi kalau saya bisa punya kesempatan melatih orang tua, yang saya biasanya latih itu adalah selain kita perlu belajar kenal emosi diri kita sendiri, mengenali termometer emosi 1 sampai 10, yang dulu mungkin kita nggak diajarin, itu adalah kalau skill praktis ke anak melakukan komunikasi reflektif atau reflective communication karena hanya dengan power kata-kata seperti Bapak Ibu menulis, itu kan kekuatan kata-kata nih, hanya dengan kata-kata yang kita belajar sama-sama itu sangat membantu kesehatan mental remaja, membuat mereka merasa ditemani, dipahami, dan itu sangat mengurangi resiko mereka untuk melakukan hal-hal berbahaya terkait kesehatan mental mereka atau membantu mereka pelan-pelan keluar atau pulih dari kondisi depresi. Gitu. Oke. Udah menjawab belum? Atau ada pertanyaan lain yang tadi saya belum jawab? Oke. Ya. Terima Kita kasih ke Mbak Anas. ini ya. Mila, ini ada yang mau bertanya di kolom chat Bung Rainer dari tadi. Setelah nanti Bung Rainer, mungkin saya ingin minta ini ada 2 komentar dari seseorang namanya Deo. Ini kayaknya remaja nih, bahasanya bahasa gaul banget ya. Ini nanti setelah Bung Rainer bicara, dijawab, kemudian kita akan minta kepada orang yang di sini namanya Deo ya, yang menulis tentang kekeluhannya tentang orang tua. Oke, silakan Bung Rainer. Ya. Oke. Ya. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Anas yang sudah menjelaskan sedemikian rupa sehingga saya sebetulnya akan berangkat sebagai sebagai orang dewasa sebetulnya. Jadi saya agak sulit untuk masuk ke dalam areal mereka. Tetapi yang pertama saya mau sedikit diskresi kalau begitu.
sebetulnya di dalam psikologi itu ada profesi-profesi psikologi itu kan kalau tidak salah dua. Ada yang disebut sebagai psikiatri, berarti menyangkut psikologi klinis. Begitu ya? Kalau psikiater dari kedokteran umum, lalu mengambil spesialisasi jadi dokter SPKJ, spesialis Nah, kesehatan jiwa, Pak Reiner. jadi mereka dijuluki sebagai psikologi klinis ya? Tidak juga. Memang dokter psikiater, Ya, psikiatri, makanya pendekatan mereka adalah psikologi obat. klinis begitu. Ya, Kalau dokter obat. pendekatannya obat. Tapi kemudian saya membaca juga dari Carl Rogers ada yang disebut dengan psikoterapi. Mm-mm. Nah, kalau psikoterapi itu mungkin lebih terkait dengan psikolog kan, begitu kan? Lebih psikoterapi itu terkait dengan memproses hal-hal yang ada di alam bawah sadar kita Ya, dengan maksudnya beberapa metode. profesi jadi psikolog lah, gitu kan? Berbeda dengan psikiatri kan? Kalau psikiatri Ya, plus dokternya, kalau betul. psikolog kan non medis kan, tetapi dia Ya, terapi, ya kan? betul, Nah, betul. dari profesi ini sebetulnya saya agak sedikit kurang begitu srek. Ada satu psikolog seperti Mbak Anas, itu kok dia menjadi buzzer bagi suatu kasus rumah tangga dari artis terkenal. Apakah dia memang mau jadi viral karena ikut membuli ya si anak dari artis itu yang dia artinya berpihak kepada. Saya menganggap loh, kok ada profesi psikolog seperti itu ya? Saya tuh gak ngerti bagaimana orang bisa percaya pada psikolog kalau profesi seperti itu sudah menunjukkan seperti itu kan. Ya itu juga berbahaya bagi sebetulnya bukan hanya orang tua sebetulnya. Psikolog sendiri harusnya lebih waspada terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan psikologi kan begitu. Betul. Nah, saya sebetulnya mau menenggang sebenarnya kekhawatiran orang terhadap mesin cerdas ini yang saya sebut mesin cerdas. Ini adalah artificial intelligence, apapun jenisnya itu, karena saya anggap itu sebagai anatomi tiruan. Dia meniru sebagai anatomi otak. Tetapi kalau di segi otak dari psikologi atau dari neuroscience kan, otak itu kan lebih neuroplastis dia kan. Yang seperti Mbak bilang tadi, dia seperti semen yang bisa dibentuk, bisa bikin rupa, sebagai tanah liat gitu kan. Nah sebetulnya dari anatomi itu saja sebetulnya kita bisa melihat perbedaan struktur kerja otak yang model mesin dan kerja otak yang non mesin. Dari definisi itu sebetulnya kita memiliki kemampuan yang lebih, apalagi Mbak Ana sebagai seorang psikolog. Ada 3 anatomi dalam tubuh manusia yang mungkin tidak dimiliki oleh AI itu, oleh artificial intelligence atau akal imitasi. Yang pertama adalah dia tidak mempunyai faalih pendengaran. Ya. Ya kan? Dia tidak punya mengenai pendengaran, di mana pendengaran manusia itu bisa terkait langsung dengan psikologi. Satu. Kedua, dia tidak mempunyai mata. Bagaimana mata melihat sesuatu bisa langsung menciptakan emosi. Lah, faali ini kan tidak punya mata. Sementara kita mempunyai faali otak ini, sebagaimana otaknya mesin cerdas ini, tetapi dia tidak mempunyai faali-faali ini. Pendengaran, penglihatan, dan tadi yang lebih abstrak lagi adalah hati, nurani gitu. Nah anehnya, bukan aneh sebetulnya, saya mendapatkan ini dari Al-Quran, bahwa 3 faali ini di dalam Al-Quran ya, yaitu pendengaran disebut samai dalam bahasa Arab, penglihatan disebut basyari, dan hati nurani disebut al-afidah.
Nah, 3 faali ini sebetulnya yang bisa membantu kita untuk mendengar bagaimana kekuatan akal imitasi ini sebagai partner dalam hidup kita. Karena dia tidak memiliki faali yang saya bilang tadi. Nah, kenapa saya merasa bahwa kekurangan, maaf ya, bagi psikolog itu sebetulnya atau psikiater ada satu faali yang sering kurang ditekankan di situ. Itu adalah pendengaran. Karena saya membaca itu dari Erich Fromm yang disebut dengan bukunya The Art of Listening. Kalau mungkin Mbak Ana pernah baca, Erich Fromm pernah menulis selain The Art of Loving, dia menulis tentang faali ini, faali pendengaran. Bagaimana seni mendengar itu juga akan mempengaruhi secara tidak langsung. Jadi saya pikir bahwa kelengkapan manusia baik sebagai psikolog atau sebagai saintis yang lain lebih mudah untuk menenggang kecerdasan emosi, kecerdasan buatan ini yang diproduksi juga oleh manusia terhadap siapapun penggunanya, tidak orang dewasa, tidak orang remaja. Saya kira semua kita ini terancam sebetulnya oleh mesin ini. Saya saja orang tua bisa juga kadang-kadang bisa dipengaruhi oleh, apalagi mereka yang, kalau saya kan mungkin karena faktor usia mungkin defense mechanism itu mungkin kerjanya lebih cepat gitu. Jadi saya mau menyampaikan itu aja, bahwa ada 3 faali dalam tubuh manusia yang sebetulnya tidak mempunyai persyaratan yang lengkap di dalam artificial intelligence itu. Nah, jadi bagaimana mungkin nanti Mbak Anas bisa memformulasikan itu dalam berbagai kasus-kasus yang ada. Terima kasih. Oke. Makasih Pak Reiner. Ini langsung saya jawab, Pak Mas Elsa. Ya, silakan langsung Ya. dijawab pertanyaan beras. Iya, saya pertama tanggapi yang pertama, saya tahu Pak psikolog yang Bapak maksud. Itu juga yang saya prihatin karena di Himpunan Psikolog Indonesia, HIMSI gitu ya. Kalau ID kan ada Ikatan Dokter Indonesia, ini HIMSI itu mereka belum ada payung hukum yang jelas gitu untuk menindak psikolog yang kayaknya udah bekerja di luar kode etik gitu kan ya Pak. Maksudnya kita orang awam aja udah bisa notice nih orang kok kayaknya aneh banget sih cara komentarnya gitu. Saya sendiri bahkan pas kemarin April pas lagi habis libur Lebaran tuh ya menindaklanjuti orang-orang yang kayak bilang mereka psikolog tapi padahal bukan, itu nggak ada payung hukumnya gitu. Apalagi kita belajar semua hal dengan kaidah ilmiah ya. Kok bisa sih ada psikolog yang mendukung penggunaan tes sidik jari katanya untuk mengenali kepribadian anak. Aduh, itu saya benar-benar puyeng banget gitu. Dan itu nggak ada payung hukumnya, jadi kayak cuman keluar-keluar di sosial media, tapi habis itu juga nggak ada efek hukumnya gitu loh Pak. Jadi nggak tahu ya, kita emang kata orang-orang sedihnya jadi WNI, kayaknya hal-hal kayak gini tuh nggak ada yang ngurusin gitu. Maksudnya ya udah kita cuma ngomong itu nggak baik, nggak boleh, tapi habis itu apa konsekuensi hukumnya gitu Pak. Terus tadi tambahan dari Bapak yang tentang Pak Ali itu, ya betul sekali Pak. Bahkan kalau di sosial media, dan Bapak bisa coba tanya ke ChatGPT, itu lagi ada pertanyaan ini Pak, kalau AI jadi manusia, kamu pengen ngapain? Dan semua hal itu seperti yang Bapak bilang terkait hal-hal sensori. Kayak pengen merasakan matahari, pengen mendengarkan suara kicau burung, pengen makan sama orang yang disayang. Jadi yang kadang kita lupa dan justru kita jadi belajar dari AI, pengalaman-pengalaman faali, sensori, apa yang bisa kita lihat, dengar, rasakan, dipeluk. AI nggak bisa tahu rasanya dipeluk tuh kayak apa. Itu sangat-sangat berharga sekali untuk kita sebagai manusia. Gitu. Terima kasih Pak Reiner. Oke, terima kasih. Ada 2 lagi yang raise hand, Mila. Ada Mas Ahkam dan Pak Arjo. Kita ke yang raise hand dulu ya Mas Elsa ya. Baru kemudian kita chat. Karena waktu Ada kita malam beberapa. ini sampai 8:30 ya, Mila. Ya, sampai 8:30. Kecuali kalau Mbak Anas mau ya berlama-lama dengan kita. Tapi kita usahakan 8:30 ya Mbak Anas ya. Tapi kayaknya ini menarik nih, banyak yang nanya ya. Kita ke Pak Ahkam dulu ya Mas Elsa. Ya. Ke Pak Ahkam, kemudian ke Pak Arjo, dan kita nanti akan ke chat. Karena di chatnya ada banyak curhat nih. Kita perlu selesaikan nih soal ini. Silakan Pak Ahkam. Baik, suara saya kedengaran ya Mbak Mila? Ya. Jelas. Baik, terima kasih Mas Esna, Mbak Mila.
terusus ke Mbak Anastasia yang sangat luar biasa malam ini. Salam kenal dari Makassar, Mbak. Saya Salam Ahkam kenal. Jayadi. Iya. Ya, saya kira gini ya, Mas Elsa, Mbak Mila, kita udah sering diskusi tentang hal-hal seperti ini. Kita udah banyak mendapatkan insight. Pertama, bahwa AI dalam berbagai wujudnya, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan sebagainya itu sudah bukan lagi lawan, bukan musuh. Dia mitra sekarang, nggak bisa ditinggalkan lagi sebagai sebuah keperluan hidup. Sehingga kemudian ya segala dampak seperti yang banyak kita diskusikan malam ini harus diantisipasi sebisa mungkin ya. Nggak bisa lagi kita. Nah misalnya bahwa Mbak Anastasia mestinya banyak terlibat di sekolah-sekolah ya, SD, SMP, SMA untuk membantu bagaimana supaya dampak yang terjadi, baik dampak psikologis, dampak perilaku, segala macam pada anak kita itu bisa kita antisipasi. Karena sekarang kan juga banyak terjadi, entah bagaimana Mbak ya. Orang tua sekarang kebanyakan itu dengan mudahnya membiarkan anaknya dari balita sampai segala macam sudah bermain HP. Dan malah dia kalah sama anaknya kan. Itu saya heran sekali itu bagaimana kok bisa orang tua kalah sama anaknya sehingga membebaskan anaknya untuk bermain HP sampai kepada hal-hal yang tadi yang harus kita juga persoalkan. Ya, bagaimana orang tua plus guru untuk mengajari anak-anak kita bertanggung jawab. Bagaimana anak-anak kita diajarkan untuk melakukan sesuatu secara open, ada keterbukaan, jangan ada hal-hal yang disembunyi ya. Tapi ini saya kira peran orang tua dan psikolog sangat dipentingkan tentang itu. Karena kalau tidak, dampak yang terjadi seperti sekarang itu agak sulit. Nah berikutnya juga saya kira saya ingin sharing sedikit Mbak ya, bahwa ketika kita bicara tentang diri kita, manusia, individu kan, ada dua entitas penting di situ yang sangat berperan sekali. Yang pertama akal, sentrumnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterbatasan. Kemudian ada kalbu yang merupakan tempatnya bersemayam nilai-nilai akhlak, moral, religiusitas, dan spiritual. Nah ini yang banyak kita tidak selaraskan bagaimana keduanya itu tumbuh di dalam kehidupan anak kita sejak kecil sampai besar. Banyak anak-anak sekarang, orang tuanya yang jadi masalah tadi, yang lebih dia kembangkan akalnya, ipteknya, sehingga mereka tidak punya filter untuk menyaring berbagai hal-hal, karena yang bisa menyaring itu adalah kalbu yang tadi dengan nilai-nilai akhlak, moralitasnya, dan sebagainya. Nah, saya kira ada juga sekarang, saya pernah sempat ikut tentang gimana perang hipnoterapi ya untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan psikologis tadi karena efek dari apa namanya AI itu yang segala bentuknya, ChatGPT dengan Gemini dan seterusnya. Nah ini bagaimana? Karena saya kira yang sangat penting sekali juga Mbak untuk kita mohon penjelasannya tentang terutama efek negatif dari AI itu yang membuat anak-anak males, tidak ada lagi inovasi, tidak ada kreativitas, karena semua bisa diselesaikan dengan bantuan AI. Mau buat PR, mau buat kalau mahasiswa mau buat makalah, mau apa, semua bisa diselesaikan. Sehingga anak kita kehilangan kreativitas, kehilangan inovasi, dan saya kira itu dampak yang sangat besar sekali yang tidak bisa kita melihatnya sekarang, tapi 20 tahun, 30 tahun ke depan bangsa Indonesia akan seperti apa dengan masalah itu. Saya kira itu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi silakan langsung dijawab aja ya, Mbak Anas. Ya. Ya. Oke, makasih Pak Aham Ahkam ya untuk pertanyaannya. Salam kenal juga. Saya belum pernah ke Makassar. Selalu senang sekali lihat Makassar International Writing Festival Oh, ya. silakan Mbak. Siap. Semoga satu hari bisa ke sana. Ya, siap Ada jadi beberapa guide kalau ke pertanyaan. Makassar. Ada beberapa pertanyaan nanti kalau saya lupa tolong ingetin ya. Yang pertama, sebelum ada AI yang secanggih ini aja, saya itu dapat informasi dari teman saya Pak yang tinggal di daerah Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya lupa daerah persisnya apa. Itu bukan perkara hanya karena di sana begitu tiba-tiba masuk Bluetooth di daerah sana dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mayoritas adalah petani lulusan SD sangat-sangat heboh dengan Bluetooth. Lalu dengan Bluetooth itu mereka jadi bisa saling berbagi video porno. Dan bapak-bapak ibu-ibu ini tanpa pemahaman tentang Bluetooth dan video porno, mereka nonton video porno itu sambil mangku anaknya. Yang terjadi adalah itu wabah, Pak.
ratusan anak TK itu mengalami pelecehan seksual dengan sesama teman anak TK juga karena mereka nonton bareng sama orang tuanya video porno ini gitu. Dan waktu itu saya bilang ini di luar kapasitas saya sebagai psikolog klinis karena saya lebih tahu penanganan one on one. Lalu saya kontakkan mereka ke Komnas Perempuan dan KPAI gitu. Dan akhirnya waktu saya tanya lagi sama teman saya, kemudian teman saya udah pindah tugas gitu. Tapi bahwa itu waktu itu belum pakai AI, itu baru Bluetooth dan lingkungan waktu saat itu tidak paham gitu bagaimana Bluetooth ini bisa menjadi tempat untuk peredaran video porno dan nontonnya sama anaknya gitu kan. Gitu. Jadi untuk yang AI ini ya bisa macam-macam. Lalu betul Pak bahwa kok bisa ya orang tua malah kasih gadget ke anaknya sedini mungkin. Kadang kalau orang tuanya udah paham kakek neneknya yang bilang anak saya jadi pinter ABCD bahasa Inggris nih pakai YouTube gitu kan. Dan kebetulan dari masa pandemi sampai sekarang saya bisa bilang di praktek klinik psikologi itu kita ada 80% kenaikan anak yang speech delay terlambat bicara karena dari umur 6 bulan mulai makan itu dipakein gadget Pak gitu alasannya biar nafsu makan padahal kita dulu nggak pakai gadget juga nafsu makan aja nih gitu ya jadi memang ini juga penting untuk mengedukasi orang tua sekarang yang memang kita semua sangat terbeban untuk mencari ekonomi sangat lelah sehari-hari bekerja pengennya tuh yang instan buat anak ya udah deh biar anaknya cepat makan kita kasih gadget tapi kita tidak paham bahwa ini ada efek jangka panjang yang akan kita petik nantinya jika anak terlalu dini diberikan gadget gitu. Beberapa kondisi-kondisi yang terlihat seperti spektrum autisme bisa terjadi karena pemakaian gadget yang terlalu dini. Gitu sih Pak. Jadi bukan hanya anak muda zaman sekarang yang perlu diedukasi, tapi orang tua muda zaman now gitu ya. Misalnya seperti teknologi-teknologi seperti anak yang ditaruh di bouncer gitu ya. Terus orang-orang kalau satu kantor ngasih hadiah ke teman kerjanya patungan beliin bouncer yang 2 juta. Padahal bouncer itu kalau dipakai lebih dari 20 menit bikin anak juga nggak bergerak gitu. Anak itu lebih baik dia ada di playmat gitu ya di apa namanya lapisan kayak kita punya matras tipis itu mereka guling-guling karena kemampuan anak berguling apa namanya mengangkat kepala itu penting untuk bisa bicara dibanding itu ditaruh doang di bouncer gitu ya atau dulu zaman saya masih pakai apa tuh baby walker itu juga menghambat untuk postur duduk kalau duduk nggak bagus fokusnya juga nggak ada gitu jadi ada banyak sekali tahap-tahap perkembangan anak yang rasanya sangat perlu diedukasi yang justru dengan kecanggihan zaman itu menghambat mereka untuk berkembang dengan optimal gitu. Pertanyaan berikutnya apa ya Pak? Ibu Mbak Nah, Mila? ini efeknya Mbak yang membuat anak malas, tidak kreatif, tidak lagi Oh iya, inovatif. iya ya. Jadi memang ini balik lagi ke diskusi kita bagaimana kita itu harus sama-sama punya kepekaan dan juga sistem sebagai masyarakat ya. Civil society itu ya kayaknya retorika ya di sini dan juga peran negara gitu ya ujung-ujungnya gitu karena tahun lalu saya habis pulang summer school dari Amsterdam dari Belanda itu teman saya orang Indonesia yang udah 7 tahun tinggal di Belanda tuh cerita bagaimana dia punya anak umur 6 tahun dari dia kecil itu selalu tiap bulan datang buku dari pemerintah ngasih tahu stimulasi-stimulasi apa yang harus dilakukan di rumah lalu juga mereka dikasih tahu atau di HP diinfoin apa namanya kapan harus kunjungan lagi ke dokter. Kalau di sini kan kita nuansanya tuh orang tua kalau yang orang tuanya melek berjuang sendiri nih buat apa namanya nutrisi makanan anak, stimulasi anak. Kalau yang orang tuanya bodoh amat ya udah walau alam deh. Dia apa namanya benar-benar rahmat kasih karunia Tuhan aja nih anak bisa berkembang dengan baik. Lalu tadi tentang hipnoterapi pada orang yang jadi gini Pak, semakin saya sendiri juga menjalani diri sebagai klien untuk terapi-terapi psikologis gitu ya. Saya kan kerja psikolog anak, jadi saya pergi ke psikolog dewasa atau psikiater dewasa atau terapis trauma orang dewasa. Jadi apapun metode untuk membantu, apakah itu hipnoterapi atau yang saya sendiri terbantu namanya dengan brain spotting terapi menggunakan gerakan mata untuk membantu memproses trauma yang sudah tersimpan di tubuh, otak dan sistem sel-sel sistem syaraf kita. Apapun metodenya, yang penting orangnya mau dan merasa aman gitu. Jadi kalau hipnoterapi orangnya cocok, sok atuh dilakukan itu akan membantu. Tapi ada juga saya nggak percaya nih di hipnoterapi saya merasa nggak aman. Oke kita cari metode yang lain. Atau sesederhana balik lagi ke rutinitas hidup kayak dulu waktu saya pulih dari depresi yang ngebantu saya pulih itu adalah berenang 15 menit dan jalan kaki. Dan sampai sekarang saya masih lakukan tiap hari kayak tadi pagi jalan kaki. Awalnya sobat mager cuma 15 menit 10 menit jalan kaki. Sekarang bisa 45 menit jalan kaki nonstop. Jadi itu yang ngebantu serotonin otak kita buat aktif. Nah mau nggak mau jadinya kedesain lingkungan nih kayak
di Jakarta itu kita buat jalan kaki tuh harus menyeberang trotoar nih, harus kayak agak-agak kayak kalau zaman saya ada film Ninja Hattori gitu ya, jadi harus lewat dulu, lompat dulu gitu. Jadi sistem pemerintahan atau sistem kotanya juga nggak mendesain kita untuk bisa banyak bergerak gitu. Di kota-kota besar secara umum kita lebih banyak dibangun mall daripada dibangun taman bermain gratis. Kemarin teman saya di Instagram @kekekania, anaknya Ibu Rani Anggrani Dewi, mungkin beberapa kenal, itu nulis pengalaman dia tinggal di Singapura, bagaimana Singapura bisa membuat hutan kota, membangun perpustakaan umum gratis dengan buku-buku yang bagus gitu. Lalu juga banyak taman bermain buat anak. Jadi kita balik lagi, ada kuasa kita terbatas gitu ya sebagai manusia di lingkup kita, dan nggak tahu kapan kita berharap orang-orang yang punya resource uang yang banyak, kebijakan itu juga mau berperspektif tentang anak gitu. Saya sampai mikir itu pejabat-pejabat itu emang nggak punya anak cucu ya, yang mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari kita membuat taman bermain gratis, tempat yang mereka bisa berstimulasi fisiknya gitu ya. Jadi itulah yang menjadi keprihatinan kita, Pak. Makasih Pak Akam. Oke, makin Oke. menarik nih Mila. Betul sekali Mas Elsa. Nah, kalau tadi kita mendengarkan versi orang tua ya atau orang Iya, dewasa, kita sekarang ke remajanya langsung nih ya, biar iya. apa seimbang gitu kan. Nah, di kolom chat ini ada Dew ya namanya ya. Apakah Dew masih ada di sini? Halo Dew, ini mungkin Dewi ya. Dew. Sepertinya sudah tidak ada, tapi ini mungkin juga bagus nih untuk kita respons ya, Mbak Anas. Dia bilang gini nih sebagai remaja ya, Kak, aku jujur sebagai anak kalau dilarang-larang malah suka jadi penasaran Kak. Hehehe. Aku ngerasa ketika dipercaya orang tuaku, aku bisa ngejauh dari hal-hal negatif. Terus sambung ya, dia bilang gini, aku ngerasa kalau orang tua nggak menuntut bikin kita lebih senang cerita dan terbuka. Kalau dinasehatin juga nggak apa-apa banget, asal baik-baik gitu. Jangan sambil menuntut atau ditambahin overthinking mereka. Gitu ya. Ini katanya si Dew nih ya. Silakan dikomentarin dulu ya. Ya, Iya, oke, makasih Dew. Jadi jangankan anak-anak dan anak remaja, orang dewasa pun kalau teman-teman Bapak Ibu yang sudah belajar tentang neurolinguistik, otak kita kan kalau dikasih kata jangan malah dipikirin ya. Jadi misalnya sekarang saya bilang sama Bapak Ibu nih, Bapak Ibu, jangan ya, jangan bayangin ada gajah merah di atas kepala saya. Muncul hmm, nggak gajah merahnya? Gitu. Jadi otak kita itu emang nggak bisa memproses kata jangan gitu. Jadi itu yang capeknya ngadepin anak dan remaja, kayak kita kan otaknya langsung gampangnya jangan lari-lari ya. Tapi anaknya pasti bakal lari-lari. Jadi kita akan bilang jalan pelan-pelan atau jalan ikuti papa atau mama atau bapak ibu gitu. Jadi yang saya juga pelajari ada beberapa, walaupun orang tua saya juga belum begitu memahami literasi kesehatan mental, belum tahu validasi emosi gitu ya. Saya dulu sebagai anak merasa lebih banyak dituntut, tapi orang tua saya itu sudah mengajarkan saya tentang pendidikan seks di rumah gitu. Kayak misalnya waktu saya umur kelas 3 4 SD itu mulai dikasih tahu bagaimana bayi itu terbentuk. Nggak pernah dibilang kamu lahir dari tong sampah depan rumah ya. Karena ada beberapa klien saya diceritainnya, aku tuh katanya dari tong sampah depan rumah gitu kan. Nah itu mempengaruhi kepercayaan diri dia. Atau dibilang ada burung bangau datang gitu kan. Jadi menjelaskan, oh kamu datang dari sel telur dan sel sperma, Bapak Ibu direstui Tuhan untuk kita bisa punya anak. Itu hal-hal yang membantu. Dari penelitiannya pun adalah anak-anak yang dijelaskan pendidikan seksualitas yang komprehensif, itu edukasi seksualitas, edukasi reproduksi dari orang-orang yang mereka percaya di lingkungan rumahnya. Makanya ada teman saya Mbak Watik Ideo ya yang bikin buku Aku Anak Berani, ada 4 edisi, itu menjelaskan tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual tapi dengan bahasa yang mudah dipahami anak gitu ya. Bikin lagunya juga, tolong teriak lari dan lapor totelala gitu ya. Itu akan membuat anak tuh lebih tahu cara menjaga dirinya gitu. Ada teman saya juga kemarin tuh anaknya baru masuk kelas 1 SD, terus di sekolahnya lagi ada inspeksi baju kan, bajunya harus panjang gitu ya. Terus tiba-tiba bajunya dia ditarik gitu ya. Terus dia bilang sama ibu gurunya, karena udah dilatih sama mamanya, dia bilang, itu sentuhan tidak aman ya, tidak boleh pegang-pegang perut tanpa izin atau ke orang lain kayak gitu. Itu karena diajarin di rumah. Tapi kan ada juga yang nggak tahu. Jadi memang eh,
secara umum kalau saya sebagai psikolog klinis anak tuh melihatnya di Indonesia tuh peran mengedukasi orang tua. Jadi waktu pandemi itu ya saya nggak bisa praktek di dalam rumah. Saya tuh bikin 20 episode live Instagram jadi orang tua gitu. Ada disimpan di akun Instagram teman saya kan negara, nanti kalau mau tahu bisa saya kasih alamatnya. Karena kunci mengedukasi orang tua atau orang dewasa itu dan jadi orang tua tuh perjalanan seumur hidup ya. Anaknya MPASI belajar cara makan anak, anaknya remaja, anaknya dewasa belajar lagi. Jadi itu kuat banget sih di proses edukasinya. Nah, bayangin kita katanya kan masyarakat yang 50% pendidikannya SD, SMP. Terus katanya apa ada data tes IQ kita angkanya 79 gitu kan. 79 itu ini loh retardasi mental gitu ya, intelektual rendah gitu. Jadi gimana nih mengedukasi manusia yang suka beranak tapi nggak punya ilmu pengetahuan tentang menjadi orang tua gitu. Jadi ya akhirnya yang bisa kita bantu ya hanya orang-orang yang mau terbuka aja sih gitu. Tapi betul sekali seperti Dewi bilang tadi, dengan kita menceritakan konsekuensinya apa gitu ya. Saya dulu waktu masih menangani kasus di klinik UI pernah mendapatkan kasus mahasiswa yang anak tunggal hamil di luar nikah, dan akhirnya dia melakukan aborsi dan aborsinya nggak pakai apa nggak pakai obat bius, jadi semuanya dilakukan itu. Saya nggak kebayang sakitnya kayak apa. Dan waktu Hmm. saya tanya, kamu pernah, dia anak tunggal ya, kamu pernah mendapatkan edukasi tentang seksualitas nggak dari orang tua kamu, kayak hamil itu seperti apa sih prosesnya? Kan kita bisa belajar dari dulu pelajaran sekolah kita ada putik ketemu benang sari gitu kan ya. Kalau manusia itu sperma ketemu satu, enggak, saya nggak pernah dikasih tahu apapun. Saya cuma lebih sering ditampar sama orang tua saya atau dimarah-marahin ketika saya melakukan sesuatu yang mereka nggak suka, tapi nggak pernah dijelasin ini tentang apa gitu. Jadi aduh itu tuh bener-bener sangat-sangat buat saya mendengar juga sedih, traumatik, tapi juga menggugah betapa pentingnya informasi dan edukasi diberikan orang tua karena lebih baik mereka tahu dan mereka tahu resikonya secara benar, bukan cuma sekedar itu dosa menurut agama, tapi juga tahu konsekuensinya. Sekarang sih kita beruntung ada film Dua Garis Biru ya, itu juga membantu edukasi anak muda zaman sekarang. Tapi kalau itu nggak ada, ya memang betul remaja itu lebih mudah, apa namanya, dilarang-larang itu membuat mereka malah pengen coba gitu. Terima kasih. Ya, semoga Dewu, jadi ini sebenarnya memvalidasi Dewi ya. Iya, Kita Ya. validasi perasaan Dewu yang merasa bahwa ya kalau saya dilarang justru saya bakalan ngelakuin itu. Tapi saya siap kok dinasehatin, yang penting baik-baik gitu kata Dewi ya. iya, saya kasih formulanya ini Mbak Mila sama orang tua itu kalau anak udah remaja ya, kita kan semua, maksudnya hampir semua tuh lumayan familiar sama ilmu marketing atau misalnya kayak saya bilang jualan asuransi. Pernah nggak Bapak Ibu ditawarin temennya asuransi atau di sini ada yang juga agen asuransi? Kan nggak pernah nih kita ketemu temen atau jualan asuransi langsung, tolong dong beli polisnya, kan nggak pernah ya. Kita kan pasti diajak ngobrol dulu, kamu lagi gimana, pasti bukan, oh lagi suka olahraga ini, oh lagi suka pergi traveling ke sini, ngobrol dulu 70% baru, saya tuh sebenarnya sekarang ini loh memberikan proteksi lewat asuransi. Nah, bayangkan cara ini, formula ini juga kita perlu lakukan ke anak kita yang remaja. 70%, 80% itu ngobrol ngalor ngidul, ntar ngobrolin artis Korea yang dia suka, grup band dia, ngomongin tentang temen-temennya, gamenya, baru 20% terakhir, itu kita baru, sebenarnya papa mama tuh nggak suka loh kalau kamu kayak gini gitu. Jadi emang capeknya jadi orang tua tuh nahan gitu. Dan kita juga sebagai orang tua yang sandwich generation atau geprek generation ini, menurut saya kita bisa tuh muncul suara di kepala, dulu aja saya langsung dimarahin sama orang tua saya, kok sekarang saya mesti dengerin anak saya dulu baru ngasih tahu, udah gitu mesti pelan-pelan lagi, nggak boleh dipukul anak sekarang, nggak boleh diusir dari rumah. Jadi itu hal-hal yang kita perlu proses secara psikologis di diri kita supaya kita bisa menyikapi anak remaja kita dengan lebih baik, dengan toleransi emosi yang lebih luas, karena ya kita jadi the cycle breaker ya, jadi agen generasi perubahan. Kalau dulu kita belum pernah dipahami emosinya sama orang tua, semoga kita bisa berlatih memahami emosi remaja yang ada di depan kita saat ini. Iya, setuju banget ya Mas Elsa ya. Mulai sekarang nih ya generasi kita mulai untuk memahami emosi remaja. Semoga. Oke, Mas Elsa ini masih ada satu lagi yang curhat nih Mas Elsa di chat ya. Ini Ya. ada Zulfi Riri ya, saya bacakan ya Mbak Anas, agak panjang Setelah ya. ini baru Arjo ya, yang raise hand dari tadi. Ya.
Oke, jadi Sulri ini punya ponakan ya remaja, dia cenderung cerita lewat Meta AI WhatsApp ya, pakai AI. Dia sebutnya itu namanya kakak baik hati, asik. Itu namanya ya, nama AI-nya dia ya. Nah, cerita dengan teman di Roblox. Selain itu, seperti Kak Ana sampaikan, mereka validasi emosi yang mereka rasakan dari konten di TikTok. Saking seringnya, anak ini sering dengan AI, ia tidak memiliki kepercayaan dengan orang tuanya dan menjudge orang tuanya ketika orang tua memberikan nasihat. Di satu sisi, orang tua memiliki trauma nih dari pekerjaannya karena menghadapi permasalahan remaja. Permasalahan tersebut seringkali diungkit ketika menasihati anaknya. Namun, namanya remaja tidak memahami apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Sebagai orang tua, apa yang harus dilakukan untuk memunculkan kelekatan emosional dan kepercayaan kembali kepada anaknya? Wah, jadi ini ada dua, anak punya masalah, orang tua juga punya masalah. Nah, seperti apa nih sebaiknya nih dari Mbak Anas masukannya kepada orang tua ya khususnya supaya bisa eh, berkomunikasi dengan lebih baik kepada anaknya. Silakan Mbak Anas. Oke, ini pertanyaannya menarik sekali. Saya sambil izin screen sharing, bisa nggak ya saya screen sharing, dikasih akses supaya bisa lebih kebayang yang saya omongin itu tentang apa. Saya coba ya. Oh, nggak bisa. Jadi kalau di internet, di Google gitu, Bapak Ibu bisa cari namanya Connect Before We Correct gitu ya. Itu salah satu filosofi yang kita coba eh, gaungkan di zaman now gitu ya. Kita kan taunya correctionnya doang nih, tapi connectionnya itu belum gitu. Ini intinya ketika sudah terjadi kasus seperti ini, kita melakukan hal-hal yang membantu kita bisa connect sama anaknya. Dan tapi bagus banget ketika menyadari, oh kita ini punya trauma, kita ini punya beban-beban emosi psikologis saat ini maupun dari masa lalu kan nyampur ya di satu, itu kayak batu besar yang menghalangi kita untuk bisa connect sama anak gitu. Jadi kalau saya ini adalah klien yang konsultasi ke saya akan minta orang tuanya untuk mereka yang duluan konseling konsultasi ke psikolog gitu ya, untuk mereka dibantu untuk memulihkan trauma mereka sendiri dulu. Karena kalau kita belum memulihkan trauma, kita akan susah untuk bersama anak. Karena sama anak itu bukan teknis sekedar, isiin air dong, beresin ini. Enggak, ini tuh ada buku namanya Dr. Daniel Siegel yang bikin buku The Whole Brain Child. Dr. Daniel Siegel tuh bilang, gelombang otak anak itu menyerap 100% gelombang otak orang dewasa. Jadi kalau misalnya saya pun sebagai psikolog anak ditanya, eh, lebih baik memulihkan trauma orang tuanya atau anaknya dulu, saya akan bilang pulihkan trauma orang tuanya dulu. Walaupun jadinya anaknya nggak ke saya, tapi itu akan memberikan efek yang lebih jangka panjang. Dan juga dari 2,5 tahun terakhir ini, klien-klien remaja yang orang tuanya itu mengikuti pas saya bilang, Bapak Ibu, saya butuh Bapak Ibu yang konseling atau memproses trauma ke psikolog atau dengan metode apapun, itu perubahan anaknya lebih cepat 6 bulan. Jadi kalau misalnya orang tuanya nggak ngapa-ngapain nih, nggak memproses trauma mereka, anaknya doang nih yang terapi atau play terapi, konseling gitu ya, itu perubahannya lambat, tapi begitu orang tuanya yang memproses diri, sesi sama anaknya bisa dipercepat. Jadi se-powerful itu buat orang tua memproses diri, dan saya selalu berterima kasih sama orang tua yang itu juga beda ya di luar kebiasaan kita. Ini juga kita memutus rantai pola yang sebelumnya, oh ya saya yang pergi konseling ke psikolog dewasa atau saya ke hipnoterapis atau saya ke traumaterapis gitu ya, itu perubahan di anaknya signifikan banget gitu. Jadi uh, dan sekarang sangat bersyukur ada beragam, kalau kadang orang suka ngerasa ada apa namanya keterbatasan biaya buat psikolog, tapi nanti kalau mau DM saya bisa tahu tempat-tempat yang harganya terjangkau atau ada beberapa yang ada layanan gratisnya gitu ya. Ada beberapa CSR perusahaan seperti Maybelline itu dia memberikan dana 2,5 miliar ke aplikasi Get Calm sehingga konseling itu bisa dilakukan gratis untuk orang-orang gitu ya. Jadi apa namanya hal-hal seperti itu sangat-sangat dimungkinkan di zaman sekarang. Dan semoga dengan usaha kita yang mengubah diri dulu, itu anak bisa pelan-pelan kita menangkan. Tentu kasus ini sebaiknya menurut saya sih sudah cari bantuan psikolog ya.
karena udah butuh bantuan profesional. Tapi saya bisa cerita bagaimana saya pernah menangani remaja SMA yang depresi, dia udah nggak mau sekolah, tapi maksudnya anaknya tuh pinter banget. Jadi jangan pernah kira bahwa anak yang pinter itu rentan atau nggak mungkin mengalami depresi. Justru kalau makin pinter itu otaknya lebih canggih kayak Ferrari ya. Nah, itu dia komplainnya adalah ibunya tadi mengkritik terus tapi nggak mengapresiasi. Terus waktu saya tanya ibunya, ibunya saya bilang, oh ibunya tuh sering capek, nggak ada yang bantu ngurusin di rumah, nggak ada pembantu. Terus ibunya sering marah perkara gini loh Bapak Ibu, anak remaja itu otaknya kan lagi banyak perkembangan tuh kayak film Inside Out. Dia tuh geraknya lebih lama dibanding orang tua. Dan kadang-kadang ibu-ibu lebih suka nggak sabar ya, bapak-bapak juga mungkin ada yang nggak sabar. Nah, jadi mereka suka berantem perkara ibunya udah habis bersihin baju, udah dilipetin, tinggal, kata ibunya, tinggal anak saya masukin bajunya ke lemari aja, itu sampai 3 hari bajunya nggak dimasukin. Itu kan cuma setengah jam doang gitu kan, menurut ibunya. Menurut otak anaknya, saya capek dari sekolah, saya butuh chill out dulu gitu kan, beda perspektif. Nah, akhirnya saya meminta ibu boleh nggak ibu lebih ada waktu untuk me time, self care. Ibu me time-nya apa Bu? Oh, saya tuh terbantu jalan kaki sama yoga. Ya udah Bu, fokus lakuin itu. Kita nggak fokus merubah anaknya karena kalau anak lagi depresi mau kita berubah sekarang nggak mungkin, dia nggak ada kekuatan. Sebulan ibunya melakukan lebih banyak maksudnya lebih intentionally self care buat dirinya, me time buat dirinya. Anaknya ketemu saya bilang gini, Kak, Mama berubah. Mama Hmm. udah nggak sesering dulu marah-marah. Aku ngerasa lebih punya energi untuk menjalani hidup gitu. Jadi saya berterima kasih sama ibunya karena ibunya taking care diri dia. Jadi benar-benar kayak mengasuh anak tuh kayak kita naik pesawat, pesawatnya turbulence, masker oksigen tuh buat kitanya dulu. Kita kan dididiknya orang tua yang baik tuh yang berkorban mati-matian buat anak, habis-habisan buat anak, begadang terus ya. Padahal kita juga harus merawat dan nurturing diri kita dengan tidur cukup, dengan nutrisi yang baik, dengan ada waktu-waktu kita untuk connect sama diri kita dengan hobi kita gitu. Jadi begitu ibunya berubah, anaknya berubah. Jadi itu yang saya sudah saksikan sendiri di ruang praktek bagaimana ketika orang tua berproses, kita bisa menyelamatkan anak kita gitu. Terima kasih. Wah, Ya, Mas terima Elsa, kasih. Makin Mas keren. Elsa, masa ini ada hubungannya dengan budaya patriarki ya yang disebutkan sama Mbak Anas tadi ya. Bagaimana perempuan atau ibu itu lebih banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik sehingga mereka memiliki waktu yang sedikit untuk merawat dirinya gitu ya. Nah, ini persoalan parenting nih bersama dengan bapak-bapak gitu ya. Kalau mungkin bapak ibu bisa seimbang perannya gitu ya, saling support itu mungkin bisa membantu ibu khususnya gitu ya untuk lebih siap menghadapi remaja yang sedang berkembang dan seterusnya ya. Ini mungkin perlu di state juga nih Mbak Ana soal ini ya, Iya, soal peran seimbang antara laki-laki dan perempuan ya. betul. Kapan-kapan bisa jadi topik berikutnya Mbak Mila tentang bagaimana ketidakadilan gender di rumah mempengaruhi kesehatan mental remaja. Ah ya betul, itu penting sekali dibicarakan ya. Oke, by the way kita waktunya Ini tinggal 5 kayaknya menit Mas. kritik terhadap bapak-bapak ini ya. Iya betul. Sebagian Ya, bapak-bapak, karena beberapa aja ya, beberapa ya. juga keren bapak-bapaknya ya sudah bisa dan paham soal itu bahwa ini penting untuk pertumbuhan anaknya. Oke, Ya, Mas Elsa kita ke Mas Arjo ya. Dari ya, tadi angkat tangan ini. Nanti ya. capek tangannya. Silakan Pak Arjo, silakan bicara. Ya, saya singkat saja karena Ya. waktunya tinggal sedikit. Jadi ini karena sedang ada momennya, jadi ada aturan dari Dikdasmen untuk sekolah-sekolah SD, SMP, SMA untuk mengikut sertakan penggunaan AI ke dalam kurikulum materi coding dan kecerdasan buatan. Ini emang baru tahap awal karena baru beberapa sekolah yang ditunjuk untuk melakukan itu, tapi mumpung ada momennya, apakah selama ini dari pihak asosiasi psikolog itu sudah pernah diajak kerjasama untuk ikut mengawal gitu? Karena jangan sampai nanti ya cuma sekedar FOMO, hanya sekedar ada kegiatan, tapi tidak ada efek positifnya ke murid atau ke guru atau sekolah gitu. Kalau sudah ada, gimana selama ini hasilnya? Kalau belum ada, apakah nanti dari asosiasi ada inisiatif untuk berbicara dengan tidak hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, karena SD SMP itu domainnya wilayah pemerintah daerah. Jadi gimana selama ini? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Makasih Pak buat masukannya. Setahu saya ada teman saya namanya psikolog Saskia Aulia Prima, kayaknya udah diajak pemerintah, kementerian buat
membahas soal digital literasi dan AI ini. Tapi kalau diundang sebagai organisasi HIMSI saya belum dengar. Terus apa namanya? eh, Kalau untuk sosialisasi ke bawah itu memang kayaknya salah satu PR-nya deh. Nanti abis ini saya coba cek ya, udah sampai mana. Kalau saya pribadi, karena saya di area psikolog klinis, lebih banyak kami itu diajak kerjasamanya sama Kementerian Kesehatan untuk waktu kemarin bisa lihat di YouTube juga itu adalah membuat buku saku dan sosialisasi panduan pertolongan pertama pada luka psikologis gitu. Jadi kan kita tahunya P3K untuk kesehatan fisik. Jadi kemarin itu teman-teman saya di pengurus gitu Ikatan Psikolog Klinis Indonesia itu diminta untuk membuat yang bisa di-download gratis itu untuk panduan penanganan luka psikologis yang pertama karena dan itu sudah ada buku panduannya juga untuk SMP, SD dan SMA karena kasus-kasus kesehatan mental di sekolah, anak loncat dari sekolah, bunuh diri itu banyak gitu. Tapi yang AI ini setahu saya itu teman saya Saskia Aulia Prima, tapi yang selebihnya itu saya coba cek dulu ya. Makasih buat info barunya, Pak. Sebenarnya ini bukan info baru ya, karena udah agak lama ini gaungnya. Cuman mungkin pemerintah pusat sekarang baru benar-benar nge-push gitu di bulan-bulan terakhir ini. Oh, oke Pak. Oke, terima kasih. Mbak Anas, waktunya sampai 8:30 kah atau diperpanjang? Kebetulan saya sudah harus pulang nih. Bapak saya nanyain jadi pulang ke rumah Oke, apa baik. enggak. Kalau gitu kita akan akhiri pertemuan ini. Di sini saya mengucapkan terima kasih ada Prof. Ketut di sini, ada Pak Eka, ada Armaidi Tanjung, kawan kita dari Sumbar ini. Mungkin Mbak Anas silakan berikan closing statement terhadap apa yang kita bicarakan sejak awal ya, sebelum kita tutup. Silakan ya. Oke, terima kasih sekali Bapak Ibu untuk kesempatan saya buat berdiskusi bersama teman-teman yang saya yakin ini adalah komunitas intelektual gitu yang suka menulis, yang suka membaca. Ini juga salah satu kelompok minoritas di Indonesia ya. Dan apa namanya saya rasa topik ini adalah awal dari diskusi-diskusi selanjutnya tentang topik ini karena tadi ya bisa kita gulirkan ke topik-topik yang lebih spesifik karena kita lagi sama-sama memahami AI dan melihat implikasinya di kehidupan dan sebenarnya bukan cuma sekedar ngobrol tapi tadi seperti pertanyaan Pak Aji terakhir ya bagaimana implementasi di lingkungan dan juga bagaimana panduan-panduan ke lingkungan terbawah gitu ya ke guru masyarakat gitu ya untuk supaya ini benar-benar dipahami kan salah satu privilege kita yang terdidik itu kita bisa ngebayangin nih ke depannya gimana tapi untuk 80% masyarakat Indonesia yang nggak terdidik kan mereka wah asik nih dapat tontonan gratis padahal semua yang gratis itu ada efek ke depannya jadi semoga kita bisa berdiskusi dan melakukan advokasi bersama karena kayaknya kalau lihat pemerintah sekarang banyak sekali yang diurusin jadi kita perlu bantu untuk mengingatkan isu-isu yang tidak kalah pentingnya terkait juga masa depan dari anak-anak dan cucu-cucu kita dan generasi selanjutnya. Terima kasih banyak. Oke, Mila silakan ditutup. Oh ya Mila rupanya ada Pak Hamri dari Sulawesi, juga ada penulis yang menulis hampir tiap hari Bang Ros malam ini di sini. Silakan ditutup. Ya, betul. Ya, terima kasih Mbak Ana sekali lagi untuk sharing ya pengalaman langsung menghadapi banyak remaja sebagai seorang psikolog dan juga kepada seluruh Bapak Ibu teman-teman ya, adik-adik gitu ya yang sudah ikutan ngobrol curhat di sini dan juga mendengarkan ya. Tentu kita berharap melalui webinar ini kita bisa memberikan kontribusi begitu ya, baik berupa pemikiran dan juga bahkan skill-skill yang spesifik nih yang tadi sudah diberikan oleh Mbak Anas misalnya ya. Paling tidak kita lakukan di rumah masing-masing kalau kita memang belum bisa melakukannya di luar begitu. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di webinar KAI. Seperti biasa ya, setiap Kamis 2 minggu lagi ke depan ya. Selamat istirahat. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Silakan Mas Bayu ditutup.